Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, PJJ hari kita madrasah pelajaran tentang akidah akhlak. Pertama, akidah akhlak yang kita pelajari yaitu satu, akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ada apa? Ada santun, ada apa lagi? Ada menghargai teman, ada apa lagi? Taat. Ibu jelaskan ya. Yang pertama, santun. Yang dibilang akhlak terpuji, santun itu seperti misal kamu berkata sopan, misal permisi bu, permisi pak, saya mau numpang lewat, atau saya mau bertanya alamat, itu namanya itu orang yang berkata sopan. Lalu contohnya apalagi? Meminta maaf. Meminta maaf seperti kalian nih berbuat kesalahan sama teman kalian di kelas. Kalian harus punya sikap tegas, sikap berani untuk berkata, oh iya saya salah, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Begitu, itu namanya akhlak terpuji. Lalu apalagi di situ minta tolong. Kalau kita meminta tolong sama teman, harus berbicara yang baik. Misalkan, Lana, ibu minta tolong dong, tolong ambilkan penghapus. Atau ibu contohkan lagi ke Arfan, saya minta tolong dong minta tolong minjem penghapus, boleh nggak? Setiap melakukan sesuatu harus ada perkataan yang baik, itu namanya sikap terpuji. Itu ya. Lanjut apa lagi? Permisi. Kalau kita lewat di depan ada guru, ada orang tua, ataupun orang yang lebih tua, ataupun siapapun, sekalipun sama temen juga yang sama-sama seumuran, kalau kamu harus bisa bilang misi gitu. Jangan ngomong aja, jangan awas, nggak boleh, itu kata-kata nggak baik. Sikap terpuji seperti apa? Permisi, berkata sopan, meminta tolong, minta maaf, dan memaafkan teman. Kalau ada teman minta maaf, kalian jangan, enggak, aku nggak mau, aku marah. Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi kamu harus seperti apa? Harus bilang, oh iya nggak apa-apa, saya maafkan, nggak apa-apa, kita main-main lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Kamu harus punya sikap terpuji. Poin plusnya apa? Kalau di pelajaran akidah akhlak, bukan semata-mata cari muka, enggak. Tapi kita cari muka sama Allah. Biar kita dapat apa? Dapat pahala. Biar Allah ridho. Itu yang dibilang sikap terpuji. Yang disukai sama siapa? Nanti teman bakal suka, orang tua suka, terus guru suka, Nabi Muhammad suka, Allah apalagi? Allah ridho. Ya, seperti itu ya. Itu yang pertama, berkata santun, berbuat santun. Yang kedua, menghargai teman. Misal, teman habis bikin karya, biasakan lisan kita jangan berkata yang jelek. Itu gambar apa tuh jelek? Nggak boleh ngomong kayak seperti itu. Tapi bilangnya seperti apa? Masya Allah, itu tulisannya cakep banget itu. Itu gambarnya bagus banget, keren gitu. Terus ramah, nggak ngejek tuh. Pokoknya kalian tuh gimana sikapnya, nggak gampang mencela orang, ya. Itu menghargai apapun keputusan teman, kita harus bisa menghargai. Misalkan teman berbuat keburukan, kita tuh nggak boleh. Kita saling lagi dengan kata-kata yang baik, gitu. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Kalau bahasa Arabnya apa yang biasa Ibu jelaskan? Gibah, ngomongin orang. Nggak boleh. Kita harus menghargai teman dengan cara, ya di depan kita baik-baik. Salma cantik banget, Masya Allah, Salma pinter gitu. Pas di belakang si Leli ngomongin dia tuh sama si Monica, kegeeran tuh ya si Salma ya, kegeeran tuh si Salma tuh, pasti dia seneng tuh kata cantik, kata pinter. Nggak boleh memuji orang di depan juga, dan nggak boleh juga untuk apa, dan juga nggak boleh ngomongin orang di belakang. Paham ya? Sampai sini kita lanjut pelajaran yang apa? Contoh yang ketiga, materi yang ketiga itu tentang akhlak terpuji, apalagi taat. Apa yang dibilang taat? Taat kepada Allah dengan cara, ayo kalian umur berapa yang Ibu bilang kemarin? Umur di atas 7 tahun sudah mulai belajar untuk sholat. Taat itu seperti sholat. Habis sholat kita apa? Zikir. Atau sedang di dalam perjalanan kita selalu zikir, mengingat Allah, melihat keindahan Allah, itu namanya kita taat.
selalu bersyukur. Lalu yang kedua, taat sama siapa? Taat sama Rasulullah. Taat kepada Rasulullah seperti apa? Taat kepada Rasulullah seperti ngikutin ajarannya. Misal Rasulullah tadi mengajarkan yang di poin yang pertama, sopan santun, semuanya ada di situ. Seperti itu namanya kita udah mengikuti akhlaknya Rasulullah. Apalagi misal berbuat yang sunnah-sunnah. Setiap kita di jalan ketemu orang, assalamualaikum, itu namanya akhlak terpuji. Waalaikumsalam. Jangan woi botos, jangan. Kita rubah, kita ambil cara pandang yang baik Rasulullah seperti apa di jalan. Assalamualaikum gitu. Oke. Terus apa lagi? Misalkan banyaklah contoh-contoh yang taat kepada Rasulullah. Kalian bisa praktekin atau sering sharing sama orang tua, nanya mah kalau taat kepada Rasulullah seperti apa aja ya. Oh, dengan cara kamu taat sama orang tua juga dia taat sama Rasulullah gitu, sama aja. Poin yang ketiga ialah patuh kepada orang tua. Kalau kamu patuh sama orang tua, Allah ridho. Gitu ya. Kalau kamu patuh sama orang tua, Allah ridho. Misal anak ibu siapa lagi namanya ya? Ibu lupa. Nah, ibu ingatnya si Arpan aja deh. Arpan, tolong beliin mama mecin, beliin mama garam di warung. Jangan ntar lagi main game dulu nih mak, tar dulu. Nggak boleh seperti itu. Harus seperti apa? Baik ma, baik bu, baik ya. Gitu. Misal apa lagi? Mama nyuruh nyapu. Itu kan demi kebaikan kalian. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada keimanan. Makanya di saat kamu disuruh nyapu, iya baik ma. Misalkan disuruh anak perempuan nyapu, iya baik ma gitu. Langsung dikerjakan. Atau di saat bukan buru-buru, maaf mama sebentar, sabar ya ma. Iya. Jangan ada kata elah ntar dulu terus ngapain. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Ini bukan ibu yang ngomong, tapi ada dalam Al-Quran. Nggak boleh berkata tercela seperti itu sama orang tua. Gitu. Lalu apalagi patuh kepada guru. Apa yang dibilang patuh kepada guru? Seperti sekarang, ibu ngasih penjelasan, ibu ngasih materi. Coba anak-anak dengarkan dan tulis. Kerjakan, dengarkan dan tulis. Kerjakan latihan. Terus anak-anak harus ngikutin peraturan yang ada di sekolah. Itu ikutin peraturan yang ada di sekolah. Gitu ya. Semoga kalian pada paham apa yang ibu jelaskan. Kalau ada perubahan, kalau ada yang belum paham, bisa nanti kalian langsung komen aja. Tanya, Bu, saya belum pahamnya di sini. Enggak apa, kamu biar ibu nanti bisa jelaskan kembali ya. Lanjut, di situ udah ada 3 poin. Pertama, akhlak terpuji apa aja? Akhlak terpuji di situ ada santun, menghargai teman, lalu taat. Udah ibu jelaskan, tinggal kalian apa kerjakannya. Praktekkan semua itu. Jangan cuma didengarin aja. Ibu cuma pengen langsung dipraktekkan. Ya, dipraktekkan ke semuanya, kepada orang tua, kepada adik, kepada ayah, kepada ibu, kepada guru. Rajin sholat, rajin ngaji. Terus apa lagi? Semuanya kamu harus rajin. Karena miskin adalah males pangkal miskin. Kamu mau males? Rasulullah nggak bakal suka sama orang males. Allah nggak bakal suka sama orang males. Males pangkal miskin, males pangkal nggak sukses sama sekali. Harus rajin. Lanjut. Yang kedua tentang akhlak tercela. Apa tuh akhlak tercela? Mengenali perilaku buruk seperti egois. Misal, kamu punya botol minum. Pokoknya ini punya aku, nggak boleh ada minum. Pokoknya ini punya aku, semua barang punya kamu, nggak ada boleh nyentuh. Giliran kamu punya adik, air minum adik kamu minum tanpa izin. Itu namanya egois. Nggak boleh ya. Pokoknya yang berlainan dari perbuatan terpuji itu ada tercela. Apalagi yang egois. Pokoknya kamu pengen punya kamu diadilin, tapi giliran kamu curang sama orang lain. Itu namanya egois. Enggak boleh. Berbohong. Bilang sama mama
mak minta uang jajan 10.000 buat sekolah aku. Nggak taunya kamu udah dikasih duit 5.000 sama ayah. Udah kasih duit belum sama ayah? Belum. Nggak taunya kamu sekolah bawa 15.000. Di saat di 15.000 di sekolah kamu bilang lagi sama teman kamu, minjem duit dong 2.000 mau jajan, tadi aku kurang dikasih duit sama orang tuaku. Itu namanya perbuatan bohong. Kalau orang udah terbiasa bohong dari yang pertama, selanjutnya bakal enak bohong terus. Maka gimana caranya untuk nggak terbiasa untuk berbohong? Berani untuk berkata jujur. Jangan suka berbohong. Di saat kamu minta duit sama mama 10.000, mama nanya, kamu udah kasih duit belum sama ayah? Udah mah 5.000. Ya udah berarti mama kasih 5.000. Ma boleh dong ma tambahin mah 5.000 lagi mah, aku pengen megang uang lebih. Itu baru nggak apa-apa. Itu namanya kamu berani dalam berkata. Ya, jangan pengen bawa 15.000 kamu bilang udah kasih ayah belum. Yang tadinya itu uang halal, uang dari ayah halal 5.000 jadi haram 5.000-nya itu. Jadi itu yang halal cuma yang 10.000. Hati-hati, nggak boleh berbohong. Hukumnya mana? Nanti kalian bakal ngerasakan makanan halal sama makanan haram, uang halal sama uang haram. Ya, lanjut. Apalagi berbicara, itu yang dibilang tadi, harus berani berbicara jujur, nggak boleh bohong. Oke, nanti ini udah pelajaran materi hari ini akidah akhlak, itu aja yang dijelaskan. Nanti dari materi ini kamu salin kembali di buku tulis, kamu tulis ya. Oke, semangat belajar anak-anak. Walaupun kita sedang PJJ, kamu tetap harus semangat belajar. Walau bisin, walaupun kita di negeri Cina, walaupun kita dalam keadaan PJJ, kita harus